Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang lebih efektif mana sih antara endorsement dan iklan di media sosial. So, ini sangat penting bagi teman-teman yang mau pakai atau mempromosikan produk, baik itu lewat endorsement ataupun lewat ad di media sosial. Simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, edukasi bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika teman-teman belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Ngomongin soal promosi atau apa ya aku bilang, ya kita mempromosikan produk kita ke calon pelanggan atau calon konsumen kita lah. Ada banyak cara yang bisa dikerjakan. Dari mulai yang pertama itu strategi organik, pakai media sosial ataupun pakai website ataupun pakai ya antara dua itu ya kalau ngomongin internet. Media sosial ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube dan lainnya, dan juga bisa juga pakai website. Nah, itu bisa dikerjakan secara organik. Organik itu seperti apa? Sudah saya jelaskan banyak hal di channel ini, silahkan cari videonya. Terus yang kedua, selain organik, teman-teman juga bisa mengerjakannya dengan strategi iklan atau promosi. Kalau organik tadi basicnya teman-teman itu tidak membelanjakan uang secara langsung ke platform, bisa jadi sih membelanjakan uang ya, misalnya untuk produksi konten ataupun untuk memproduksi inilah apa ya bahan-bahan yang mau dipost di media sosial ataupun di website lah. Itu bisa jadi mempunyai atau membutuhkan capital atau membutuhkan uang, tetapi tidak langsung dibelanjakan ke yang namanya platform Instagram ataupun media sosial yang lain. Nah, sedangkan kalau di ad, baik itu media sosial ad ataupun Google Ad, itu tentu saja teman-teman harus menyediakan uang yang langsung dibelanjakan ke media sosial ataupun di Instagram atau Facebook Ad ataupun di Google Ad. Nah, bedanya di sana. Yang tadi itu mungkin membutuhkan uang untuk memproduksi kontennya. Kalau di strategi ad atau promosi di media sosial atau di Google ini, teman-teman langsung membayarkan uangnya ke mereka, ke platform media sosial ataupun di Google. Nah, ini bisa dikerjakan paralel, teman-teman bisa mengerjakan strategi organik dan bisa juga mengerjakannya dengan strategi ad. Nah, selain itu teman-teman, ada juga yang namanya endorsement. Jadi kalau endorsement ini biasanya dia larinya ke media sosial, tetapi teman-teman ini mencoba memakai jasa pihak ketiga. Misalnya teman-teman punya kenalan seorang artis atau seorang influencer. Nah, teman-teman membayar mereka untuk mempromosikan produknya teman-teman. Ini sama-sama mengeluarkan duit. Yang pertama itu yang di ad tadi teman-teman membelanjakan ke platform media sosialnya. Kalau yang endorsement ini teman-teman membayar ke influencernya. Nah, pertanyaannya antara ad, media sosial, dan endorsement itu efektif yang mana? Nah, ngomongin soal keefektifan hasil dari strategi media sosial ad dan si endorsement, itu tentu saja aku nggak mau bahas ke efektif dan nggak efektifnya dulu ya. Tetapi saya nggak mau ngasih gambarannya seperti ini. Antara kedua strategi tersebut, baik di Instagram atau di media sosial ad, Facebook ad ataupun Google Ad, dan yang namanya endorsement, sebetulnya kalau di compare itu aku bilang ya bukan kelamin yang sama ketika harus di compare, tetapi keduanya antara si endorsement sama si ad itu kalau menurutku itu dua hal yang saling melengkapi. Jadi teman-teman tuh pasti butuh yang namanya strategi untuk ad, dan di sisi lain pasti teman-teman suatu saat butuh juga untuk yang namanya endorsement, karena kedua hal
hal ini saling melengkapi. Biasanya yang banyak dikerjakan, yang sudah melakukan endorsement, nah bahan untuk endorsementnya inilah nantinya bisa di-boost lewat ad. Jadi keduanya ini kalau aku bilang, ya jangan di-compare, tetapi saling melengkapi aja. Ada kalanya teman-teman itu harus nge-ad, ada kalanya teman-teman harus endorse. Nah, yang penting adalah lihat timingnya, lihat kebutuhan dari teman-teman. Karena keduanya ini menurutku ada apa ya? Kenapa harus saling melengkapi? Karena keduanya ini berbeda karakter. Yang pertama, kalau teman-teman mainnya di ad, maka teman-teman itu bisa menarget audiens atau calon konsumen yang memang bisa spesifik. Misalnya dari gendernya, dari lokasi, bahkan bisa teman-teman tembak, ataupun dari hobi mereka. Teman-teman bisa nembak lewat ad. Kalau teman-teman pakainya Google Ad, teman-teman bahkan bisa menembak keyword apa yang biasa dicari oleh orang. Nah, itu teman-teman dengan ad itu bisa menembak segmen pasar yang sangat detail dan sangat spesifik. Tetapi kalau teman-teman pakainya itu endorsement, teman-teman akan mendapatkan yang namanya tingkat kepercayaan yang lebih. Kenapa? Basic kalau endorsement itu kan memanfaatkan follower yang ada atau dipunyai oleh si influencer. Atau kalau di YouTube yang memanfaatkan subscriber yang sudah terkumpul dari seorang influencer. Itu artinya bahwasanya orang itu subscribe kalau di YouTube atau follow kalau di Instagram dan TikTok, itu paling tidak orang yang mau follow sebuah akun itu adalah orang-orang yang paham bahwasanya akun tersebut itu paling tidak mereka butuhkan atau dalam tanda kutip ya mereka sukailah. Nah, ketika seperti itu tingkat untuk kalau nih ada seorang seorang influencer yang pakai produk tertentu, wah dia aja pakai, kenapa saya enggak? Nah, paling tidak ada semacam arah ke sananya. Jadi bedanya kalau di endorsement ini teman-teman akan bisa mendapatkan atau membuat si audiens lebih percaya lagi, terutama kepada audiens-audiens yang memang sudah follow atau sudah subscribe ke influencer tersebut. Jadi bedanya adalah kalau yang di ad ini kita global, kita bisa menembak atau bisa menarget orang-orang baru bahkan yang tidak kita kenal. Nah, kalau di strategi endorsement ini teman-teman akan membidik follower-follower yang sudah dimiliki oleh para influencer. Jadi kedua strategi ini akan berbeda. Satu, memang kita membidik si follower yang sudah terkumpul dari sebuah atau dari seorang influencer. Satu, kita bisa membidik yang lebih luas. So, keduanya ini nggak bisa di-compare. Kalau menurutku, keduanya ini saling melengkapi. Tergantung nanti teman-teman tujuan dari strategi promosi teman-teman tuh buat apa. Kalau pengen misalnya terkenal atau misalnya teman-teman itu pengen banyak orang yang lebih tahu lagi, bisa pakai ad. Karena dengan ad teman-teman bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Tapi misalnya teman-teman pengen nembak nih followernya si influencer A agar si followernya influencer A ini mau pakai produkku juga, maka teman-teman bisa menggunakan strategi yang namanya endorsement. Dan kedua-duanya ini sekali lagi saling melengkapi. Kalau menurutku nggak perlu di-compare. Karena kalau ditanya lebih efektif mana, kedua-duanya bisa efektif dan kedua-duanya bisa nggak efektif. Balik lagi tergantung satu, kontennya teman-teman. Kedua, bagaimana teman-teman bisa mengolah dari strategi iklannya. Yang ketiga, ya itu basic, dibutuhin nggak produknya sama mereka atau sama target audiens teman-teman, baik itu lewat influencer ataupun lewat yang namanya strategi ad. So, banyak hal yang membuat strategi kita di kedua strategi tadi, baik itu di ad maupun di endorsement, itu bisa efektif atau tidak. Banyak hal yang bisa atau yang mempengaruhinya. So, kalau ditanya lebih efektif mana, kedua-duanya bisa efektif, bahkan kedua-duanya bisa nggak efektif. Nah, itu tadi teman-teman jawabannya. Kalau ditanya lebih efektif mana antara endorsement dan ad, jawabannya teman-teman sudah paham tadi, sudah saya sampaikan. Silahkan disimpulkan sendiri baiknya teman-teman mau pakai strategi yang mana. Ada yang lebih memilih endorsement, boleh. Ada yang lebih memilih ad, juga boleh. Tidak ada keharusan, semuanya bisa dipakai. Kalau mau pakai kedua-duanya jauh lebih baik lagi. So, teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya Imam Safwi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.